Selamat datang di materi Unconstrained Optimization, lecture yang kedua, Direct Search bagian B, Powell's Method. Ya. Jadi video kali ini merupakan algoritma kedua dari Direct Search ya. Setelah di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Univariate Method, sekarang kita belajar tentang improvement ya dari Univariate. Salah satunya adalah bentuknya adalah Pattern Search, dan metode pattern yang paling umum adalah Powell ya. Untuk memudahkan memahami konteks atau posisi dalam video kali ini, dalam tabel berikut kita berada di yang berwarna biru ya. Jadi dalam series Unconstrained ini kita hanya membahas dua ya. Dalam metode Direct Search itu hanya ada dua yang dibahas, yaitu Univariate dan Powell's ya. Kedepannya mungkin nantinya akan bertambah simplex atau random. Cuman dalam series kali ini kita hanya berfokus dua dulu ya, Univariate dan Powell. Jadi berbeda dengan video sebelumnya ya, yang di video yang tentang Univariate kita membahas tentang definisi begitu. Sekarang kita akan coba berangkat dari sebuah pemahaman konteks visualisasi gitu. Sebenarnya itu apa ini ya. Ya. Jadi sebelum ke sana kita coba recall dulu ya, bahwa kalau random ya, random kita coba sedikit jelaskan ya. Kalau random itu berdasarkan sequence ya. Jadi untuk unconstrained itu kan memang nantinya itu persamaan ini yang dipakai ya. Dijelaskan berkali-kali, yang membedakan hanya bagaimana mencari lambda dan bagaimana mencari search direction. Search direction di sini bisa dalam variabel S, variabel D, atau bahkan variabel U seperti dalam video kali ini ya. Nah, di sini U didefinisikan seperti ini. Seper R isinya adalah R1 sampai Rn ya. Di mana R ini isinya adalah set of random numbers ya. Set of random numbers. Jadinya nanti dalam komputasi ya, misalkan Python atau MATLAB, kita mengenerate random ya, angka random di antara min 1 sampai 1 ya. Jadi bisa 0,9, bisa minus 0,9 dan seterusnya. Namun memang batasnya bahwa R1 sampai Rn di sini itu nilainya hanya boleh di rentan min 1 sampai 1 ya. Dia terus melakukan random itu, dia akan mengambil di antara random itu. Yang kedua, R di sini itu bisa dipakai jika dan hanya jika R yang sudah kita set tadi itu secara random, itu kalau kita jumlah kuadratnya ya, kemudian kita akar, itu hasilnya kurang dari atau sama dengan 1 ya. Kalau ternyata dia itu kita sudah ngambil random ya, kemudian kita kuadratkan setiap angkanya, kita jumlahkan kemudian kita akar, dan ternyata nilainya lebih dari 1, maka kita mengulang untuk ngambil random. Tidak boleh dipakai ya. Jadi kita harus mengulang lagi. Saya mau ngambil lagi yang nantinya perhitungan R ini kurang dari atau sama dengan 1. Jadi itu syaratnya. Setelah selesai, lanjut seperti biasa ya. Kemudian misalkan grid ya. Jadi grid di sini ya seperti grid ya, grid kotak-kotak begitu. Jadi diberikan sebuah batasan bahwa misalkan L1, U1 ya, di sini L1, U1, berapa kita akan memecahkan grid itu, membagi gridnya ya. Itu adalah tergantung P-1, min 1, PI min 1 begitu ya. Misalkan PI ini adalah 5 atau di sini adalah 3 misalkan ya. Berarti 4 ya, 4 dikurangi 1 berarti 3 ya. Berarti dia nanti akan memiliki X sama dengan 4. Ada 4 unsur ya. Kalau ingin kita memecah jadi 3, maka kita mempunyai 4 titik ya. Namun efek atau kelemahan dari grid ini, kita memerlukan komputasi yang sangat besar ya, karena kita perlu mengevaluasi fungsi objektif itu di setiap titik begitu. Sehingga komputasinya besar untuk grid ini. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat jalan sehingga dari starting point itu bisa secara cepat konvergen ke nilai optimal ya.
atau bahkan simplex. Kita jelaskan sedikit tentang simplex ya. Jadi simplex itu, jadi kalau ada n vertis itu maksudnya n plus 1 vertis itu maksudnya titik ya. Jadi akan membentuk simplex jika ada n plus 1 vertis dalam n dimensi ya. Jadi misalkan ada 2 dimensi, misalkan kita dalam 2 dimensi ya, n adalah 2, n dimensi. Berarti kita memerlukan n plus 1 titik. Maka simplex terbentuk dalam 2 dimensi itu ketika dalam bentuk segitiga. Ya. Sedangkan ketika kita membentuk dalam 3 dimensi ya, berarti kita memerlukan 4 titik atau kita sebut sebagai tetrahedron, begitu ya. Seperti ini misalkan ya. Jadi ini merupakan cara atau konsep pergerakan dari simplex. Nantinya perlu refleksi dan segala macamnya ya. Ini contoh pemahaman, intinya adalah bagaimana membentuk jalan ya. Jadi itu intinya. Bagaimana membuat jalan sedemikian rupa sehingga dia cepat menuju nilai optimum. Nah, sekarang kita bahas yang mirip-mirip ya. Kita sudah jelaskan juga ketika menjelaskan univariate ya, bahwa univariate, pattern dan Powell itu merupakan improvisasi ya. Sehingga akan sangat mudah atau lebih pas memang setelah menjelaskan univariate kita beranjak ke pattern ya. Jadi Powell itu pun sebenarnya masuk ke dalam bagian pattern. Powell itu bagian dari pattern search algorithm ya. Memang metode Powell itu merupakan metode yang paling umum, paling terkenal, paling banyak digunakan dalam semesta pattern ya. Nah, ini ilustrasinya. Nilai yang garis hitam ini ya, garis jadi X, berarti ini X1, kemudian garis ini berarti S-nya, seberapa lebarnya itu berarti ditentukan oleh lambdanya. Maka yang garis hitam ini adalah algoritma univariate. Nah, univariate ini dapat diimprovisasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara pattern ya. Pattern itu yang garis putus-putus ini loh. Jadi misalkan saya sudah mempunyai 3 titik atau 2 arah ya, saya dapat langsung potong jalan saja dengan garis-garis putus-putus ini. Nah, ini pattern ya. Jadi istilah dalam video kali ini, kalau nantinya bertemu nilai yang garis putus-putus, itu maksudnya adalah pattern ya. Jadi univariate itu adalah yang hitam ini ya. Kemudian pattern itu langsung menghubungkan 2 titik. Jadi 1, 2, 3 maka langsung potong 1, 3 ya. 2, 3, 4 langsung potong 2, 4. Itu kalau pattern secara umum. Nah, Powell ini pun konsepnya mirip tapi berbeda. Nah, kita sekarang bergerak ke Powell ya. 1, 2, 3 berarti seperti univariate ya, univariate. Nah, dia bergerak ketika setelah pergerakan kedua ya. Nah, kalau pattern biasa ya, itu kan 1, 2, 3 kemudian bergerak lagi, kita jadi 1, 3, 2, 4 kita pakai. Nah, tapi pergerakannya sama. Jadi informasi dari univariate kan ya. Baru kita mau potong pakai pattern. Nah, kalau Powell tidak ya. 2, 3, 4 sama seperti pattern ya. Kemudian kalau sama seperti sama seperti univariate. Kalau kita sama seperti univariate lagi, kita tetap menggunakan horizontal, kemudian vertikal kita potong lagi. Itu kalau pattern. Cuman kalau Powell tidak, dia melakukan upgrade. Dia melakukan adaptive search ya. Jadi kalau saya sudah mempunyai pattern tadi, maka pattern itu saya pakai ya. Saya pakai ya. Jadi intinya konsepnya namanya adalah conjugate ya. Kita sudah tahu ini, maka kita pakai juga sejauh itu. Jadi ini yang kita temukan, oke kita pakai lagi ya di sininya. Maka itu adalah conjugate namanya. Ya. Maka konsepnya seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kita sudah menemukan yang baru. Yang baru ini dipakai lagi. Ya, dipakai. Ya. Nah, terus kemudian setelah dipakai ya, kita update ya. Kita update bahwa yang 2 ini itu sudah langsung informasi yang kedua. Ya. Jadi tadi ya, kalau pattern itu kan
mohon maaf, kalau univariate itu berarti kan dia akan terus seperti ini ya, zigzag begitu, kemudian kita potong menggunakan pattern. Cuman kalau Powell tidak, ya. Setelah kita tahu, kita melakukan conjugate-nya, ya. Kemudian kita pakai yang ini, ya. Ini dianggap yang pertama, ya. Dari mana informasinya? Dari informasi pattern tadi kita pakai langsung ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua tetap, ya kita pakai, ya. Kemudian ini yang miring yang kedua tadi, kita pakai pattern lagi, dan seterusnya. Dia terus update, terus update begitu, ya. Jadi itu merupakan penjelasan dari Powell. Konsepnya itu begitu, ya. Konsepnya itu adalah demikian, ya. Kemudian untuk penjelasan yang lebih matematis, ya, bahwa kalau yang kita pakai S, ya, S itu berarti yang black line, ya. Kalau di sini ada line, ya, line yang hitam, berarti itu kita sebut sebagai SS yang seperti biasa kita gunakan baik di univariate, ya. Sedangkan yang putus-putus itu kita sebut sebagai pattern search, ya, sebagai pattern search. Ini contoh, ya. Kita akan coba lebih detailkan ini, ya. Jadi intinya itu adalah kita concern kepada S-nya. Untuk X-nya sama. Jadi untuk mencari X ini berarti dari X1, X2, X3, X4 dan seterusnya itu sama. Yang membedakan dari Powell ini adalah S-nya itu tidak urut begitu. Kalau univariate kan urut ya, 1, 2, 3 dan seterusnya begitu ya. Kalau S ini tuh tidak, ya. Jadi berawal dari Sn. Kita anggap N sama dengan 2. Ya, kita anggap N sama dengan 2. Ya, dalam contoh ini pun penjelasan grafik ini juga dimisalkan N sama dengan 2. Oke, berarti N sama dengan 2 itu maksudnya apa? Berarti X-nya itu hanya ada X1 dan X2. Oke, maka S yang dipakai pertama kali itu adalah Sn. Ya, Sn berarti S2. Kalau nanti Sn-nya itu sama dengan 4, berarti yang dipakai pertama kali itu adalah S4. Jadi, Powell ini berangkat dari pergerakan N, ya, pergerakan ke N begitu, ya. Yang kita pakai adalah Sn yang pertama. Kemudian pergerakan selanjutnya itu adalah S tadi, sama seperti univariate, S1, S2 begitu, S3, S4 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kita melakukan pattern, ya. Setelah ada 2 titik S1, ini berarti kan Sn ya. Ini S1, S2. Karena Sn sama dengan S2, Sn kan juga 2 ya. Jadi makanya pergerakannya sama. Dia sama-sama ke atas. Ya. Karena memang ini tuh akan Sn sama dengan S2, ini pun juga S2. Jadi S2, S1, S2. Ya. Kemudian dalam pattern ini karena sudah ada 2 titik tadi S1 dan S2, maka saya dapat membentuk pattern P1 di sini. Nah, nilai P1 ini dikonjugatkan begitu, ya. Sehingga saya langsung dapat bergerak P1 itu setelah saya dapatkan ini, saya conjugate begitu ya. Jadi ini titik, kalau kita belajar di teorema kontrol juga itu kan di root locus juga kita menemukan conjugate-nya begitu ya. Jadi misalkan kestabilan itu pasti ada nilai conjugate-nya. Misalkan kalau min I berarti ada plus I-nya. Kalau ada min 5I maka ada plus 5I-nya begitu. Ada yang plus minus. Nah, pun dengan ini, jadi ini misalkan ini positif atau negatif ya, sama. Kita buat conjugate-nya yang lebarnya sama. Ya. Jadi ini adalah P1. Kita tahu P1 di sini, kemudian kita pakai conjugate semacam refleksi begitu, semacam cermin, sehingga dia bergerak dari nilai 4 di sini ya. 4 ini adalah hasil dari S2 tadi, bergerak ke X5. Ya. Itu adalah P1 ya. P1 itu hakikatnya informasi dari sini 4 dan 2, cuman kita refleksi, kita konjugatkan sehingga dia langsung ke X5 di sini. Kemudian, nah ini uniknya dari Powell. Dia melakukan update ya. S tadi karena N sama dengan 2 berarti diisinya 2. Kalau N-nya sama dengan sekian maka ini ya. Ini ada contoh ya, kita pakai N sama dengan 2. Ini adalah general solution. Ini adalah general solution.
Ini misalkan kita tidak tahu n berapa, misalkan n bisa 8 dan seterusnya banyak, maka tetap yang pertama adalah Sn, kemudian kita membentuk S1 sampai Sn, dia akan terus bergerak begitu. Ya. Kemudian kita mendapatkan pattern P1. Nah, terus update. Nah, ini update. Yang pertama, S1 di sini itu dihilangkan, kemudian S2 digeser yang pertama, kekosongan itu diisi pattern. Ya, jadi untuk tahap berikutnya pasti satu, kemudian isi banyak, satu isi banyak, satu isi banyak. Yang satu ini pasti yang pattern, yang satu ini pasti yang titik-titik. Nanti kita tunjukkan juga di sini. Ya, jadi setelah punya pattern di X5 di sini ya, dia melakukan update. Yang pertama S1 ini tadi itu dibuang, S2 dia bergeser ke depan, yang belakang diisi oleh patternnya dari P1. Ya. Kalau memang kasusnya N sama dengan 2, jadi ini S1 hilang, S2 ke depan, P1. Kita buktikan. S2 itu yang ini kan ya, Sn atau S2 kan yang ini ya. Ya. Jadi setelah dapatkan P1, maka dia S2. Nah, ini dia bergerak ke atas, S2. Kemudian di sini setelah S2 dia P1. P1 itu adalah ini miring. Nah, dia sudah miring P1. Oke. Setelah ketemu 2 titik pattern lagi P2. Ya. Jadi yang X7 dikurangi X5 di sini. Ya. Kemudian setelah selesai dia melakukan refleksi ke X8. Ya. Jadi ini refleksinya. Ya, X8. Kemudian setelah dapatkan P2, ini adalah P2 ya. Berarti X8 itu start dari ini P1, P2. Kita buktikan berapa P1. P1 adalah yang miring. Nah, dia sudah miring kan ya. Ini adalah P1. Nah, ini kan P1 yang miring. Ini P1, ini P1, ini P1. Ya. Cuman kenapa dia ke bawah? Karena hakikatnya ya, hakikatnya ini, hakikatnya. Kenapa titik kok bisa membentuk lingkaran? Maksudnya begini. Misalkan X2 di sini. Maka nilai X2 itu akan membentuk sebuah subspace ya. Bahwa dia itu bounded begitu. Dan jaraknya akan relatif sama terhadap titik poin. Jadi nilai A ini itu akan cenderung sama terhadap nilai stationary point begitu. Ya. Jadi ini mau saya letakkan dimanapun asal dia jarak diameternya sama, maka boleh kan begitu. Ya. Nah sehingga kalau ini saya menggunakan yang sama ya, bahwa dia ke atas ke kanan seperti ini, maka dia akan semakin jauh. Padahal dia semakin dekat, maka dia hakikatnya tuh dia itu ini tuh dapat berputar gitu. Dia berputar begini sampai mana dia mencapai yang terdekat gitu. Didapatkanlah ini di sini sebagai P1, P2-nya kan ini P2. Ya. Maka sama ini P2 ke atas. Nah, itu. Jadi saya ulang, ini adalah Sn ya, di sini Sn, S1 S2, S1 S2 membentuk pattern. Ya. Membentuk pattern. Karena ini awal dia tidak disebut pattern ya, ini sebagai starting direction saja. Pattern. Kemudian kita melakukan konjugasi atau refleksi sehingga sampai di sini ya. Kemudian kita melakukan update. S1 dibuang, S2 bergeser masuk P1. Maka ini adalah S2, ini P1. Membentuk lagi pattern. Ya, P2. Update lagi, S2 buang, P1, P2. Ini adalah refleksi P1, P2 dan seterusnya. Ini kasus ketika N sama dengan 2. Nah, ini ketika general solution. Nah, sekarang sudah paham bagaimana konsep atau cara berpikir dari Powell. Nah, kita sekarang lanjut ke algoritma. Ya, karena memang cukup rumit. Ya. Nah, ini algoritmanya. Jangan khawatir, sebenarnya hakikatnya ini tadi, yang algoritma ini itu hanya bagaimana bisa mendapatkan nilai S ini loh. Ya. Ya, hanya mendapatkan itu ya. Nantinya akan kita bahas per step ya. Dengan jadi step ini itu apa bentuknya, step ini apa bentuknya ya. Nah, yang di sisi kanan ini itu yang sifatnya pattern ya. Tadi kan ada yang koordinat yang S atau yang kita sebut sebagai garis hitam, ada yang putus-putus. Yang putus-putus itu tercipta ketika melewati algoritma ini. Ya. Namun ingat bahwa kemudahannya adalah bahwa tetap menggunakan konsep univariate. Jadi nilai S-nya seperti nilai univariate. Mencari lambdanya seperti mencari ketika univariate method. Ya.
Yang membedakan hanya urutan S, ya, urutan skema S, skema arah, hanya itu yang membedakan. X-nya tetap urut X1, X2, X3 dan seterusnya. Cuman kalau univariate kita kan mencari S1, S2, S3 dan seterusnya sampai S berapa tergantung iterasinya. Nah, di sini tidak. Ada semacam mekanisme update untuk arah. Itu yang membedakan, hanya itu. Ya. Dan di sini maksudnya dia pattern ya. Jadi yang melewati di sini tuh hasilnya pasti yang P di situ ya. P maksudnya pattern ya. Selebihnya tidak. Nah, kita lanjut sekarang yang pertama. Oke. Berarti kita start. Jadi nanti akan kami bantu dengan centang atau cek merah ya. Start dengan X1 ya. X1 N, kita asumsikan N sama dengan 2 ya. Kemudian bagaimana bentuknya? Bentuk penulisan algoritmanya seperti ini ya. Jadi misalkan contohnya sama ya. Dalam univariate contohnya sama, kita buktikan seberapa cepat Powell ini ya. Starting point sama 0,0, epsilon 0,01. Nah, di dalam video sebelumnya sudah disebutkan bahwa nilai optimumnya adalah ini. Jadi kita nanti buktikan hanya dengan iterasi yang sekian sudah dapat mencapai stationary point atau nilai optimum begitu ya. Jadi ini ya, kita patokannya ini. Kemudian ini yang kita pakai tadi ya, kita tetap pakai untuk mengingat bahwa iterasinya itu berdasarkan ya. Jadi konsep iterasi penjelasannya itu berdasarkan arah ya. Bukan berdasarkan I begitu ya. Berbeda konsepnya. Kalau univariate berdasarkan I, iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga. Cuman kalau ini kita memudahkan pakai ini saja. Tidak pakai X, tidak pakai I begitu. Nah, tadi dijelaskan starting point, kemudian kita disuruh menuliskan seluruh S. S1, S2 sudah dituliskan. Sudah dituliskan di sini ya, disimpan. Kemudian kita tentukan Sn. Karena N sama dengan 2, maka menurut konsep univariate, kalau N sama dengan 2 berarti 0,1 ya. Ini mudah, sudah dijelaskan secara detail di video sebelumnya. Maka selesai. Sekarang kita mencari apakah S-nya itu S positif atau negatif. Pencariannya sama. Nah, ini tadi sudah kita capai, step 2-nya sudah dapatkan ya, bahwa Sn berarti N-nya sama dengan 2, berarti 0,1. Kita cari lagi apakah kita mau positif atau apa negatif. Nah, di sini didapatkan bahwa ternyata yang lebih kecil itu adalah ketika F positif. Sehingga nantinya yang dipakai adalah Sn positif. Ya. Nah, selesai. Kita lanjut ke step berikutnya. Kita mencari lambda optimum. Ya, lambda optimum untuk meminimalkan ini ya, meminimalkan ini Sn yang dipakai tadi. Nah, kita hitung. Berarti kita masukkan Xi X1 plus lambda S2 ya. Kenapa S2? Karena Sn N-nya sama dengan 2. Ya, kita sekarang dalam iterasi Sn. Jadi iterasinya berdasarkan arah gitu ya. Didapatkan lambdanya yang optimum adalah setengah. Ya. Setelah dimasukkan, ketemu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan lambda. Didapatkan lambda kuadrat min lambda, kita turunkan. 2 lambda min 1, hasil optimumnya adalah setengah. Setelah selesai, kita tentukan next X, ya, berarti X2. X2 kita cari di sini. Nah, selesai. Jadi untuk iterasi Sn selesai. Ya, Sn ini selesai. Kita hanya ingin membuktikan apakah urutan ini itu benar begitu ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi nantinya untuk menerapkan dalam konsep yang komputasi menggunakan software, silahkan algoritma ini dipakai ya. Tuliskan algoritmanya seperti ini ya. Setelah selesai, kita set sebuah variabel baru, var p itu sama dengan x ya. Kemudian set i sama dengan 1. Kita cek apakah i sama dengan n plus 1. N-nya tadi kan 2. Berarti apakah 1 sama dengan 3? Tidak. Ya. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua. Ya. Iterasi kedua ketika S sama dengan 1. Tadi kan sudah Sn, sekarang S1. Ya. Kita masukkan X2-nya. I-nya tadi disuruh ngeset sama dengan 1. N-nya sama dengan 2. Kita juga diminta tadi sebuah variabel baru var p sama dengan X. X yang mana? X yang sudah terupdate terakhir berarti X2.
ya. Kita tentukan juga SI-nya S1 di sini ya. Berarti 1,0 ya. Ini kan ya. Kita disuruh set var P, set I, terus ditanyakan apakah I tadi itu, I1 ini sama dengan N+1. Tidak, maka kalau tidak turun ke bawah. Kalau iya ke kanan. Tidak turun ke bawah, dia iterasi lagi, tidak turun ke bawah, dan seterusnya. Selama iya, berarti I sudah sama dengan N+1 ke kanan. Turun ke bawah, apakah optimum? Tidak, dia iterasi ke sini lagi. Kemudian ke sini, tidak, dia berputar lagi, iya ke kanan, ke bawah lagi, dia putar lagi. Ya. Sekarang karena I sama dengan 1 dan 1 tidak sama dengan 3, maka turun. Kita mencari SI, ya. I positif atau negatif, ya. Kita tentukan di sini, kita cari yang positif apa negatif, ya. Di sini dimasukkan lagi konsepnya seperti biasa, sama saja, tidak ada bedanya, ya. Kita jangan lupa ini adalah S1. Yang negatif adalah, yang lebih kecil adalah yang F min. Sehingga kemudian kita tentukan berapa optimumnya. Optimum karena tadi itu kita cari yang ada yang lebih kecil adalah yang negatif, maka seterusnya kita pakai yang negatif. Di sini kita pakai yang negatif, ya. Didapatkan adalah ini lambdanya, ya. Kemudian diturunkan sama dengan nolnya adalah setengah. Sehingga tetap setengah tadi ya. Sudah selesai, maka kita lanjut lagi. Set X yang baru. Kemudian disuruh ngecek apakah setelah dimasukkan X yang baru tadi, apakah X-nya itu X optimum. Tahu dari mana optimum? Ada dua cara. Cara yang pertama kita pakai analitis tadi ya, Hessian, Jacobian tadi, dari turunan parsial yang kedua, yang menggunakan istilah guaranteed tadi, atau menggunakan ketika dimasukkan F plus dan F min. Ya, kita tahu bahwa ketika tidak ada yang lebih kecil, ya, F plus dan F min tidak ada yang lebih kecil dari Fi, maka berarti X itu adalah yang optimum. Ya. Kalau ternyata iya, stop, selesai. Kalau tidak, pertanyaan lagi, apakah set I sama dengan I plus 1? Cuman di sini kita mencari dulu S, ya. S. Nah, ini S yang baru. X3. Ya. Ketemu X3 adalah ini. Jadi untuk X-nya sama, X1, X2, X3 dan seterusnya, cuman S-nya yang berbeda. Oke, setelah selesai mencari step X-nya, karena X-nya ini juga bukan X yang optimum, tahu dari mana kita bandingkan dengan ini? Ini kan yang optimum. Ternyata tidak sama, berarti kita lanjut. Ya, kita lanjut ini. Kita set I sama dengan I plus 1. I tadi kan 1. 1 ditambah 1, 2. Apakah 2 sama dengan 3? Tidak, turun lagi berarti. Ya, kita lanjut yang S2 di sini. Nah, hakikatnya nantinya berarti yang di sini nanti dia akan terus turun begitu ya. Baru ke kanan ketika di sini. Ya. Maka dia akan turun sebanyak N. Ya. Dia akan turun sebanyak N. Itu cirinya. Kalau sudah karena N-nya sama dengan 2, maka dia akan berputar 2 kali baru dia ke kanan. Ke pattern begitu, terus update, dia berputar 2 kali lagi ke kanan, update, dia berputar 2 kali lagi ke kanan, update, dan seterusnya. Ya. Jadi kita sekarang pakai S2. Sama-sama seperti yang iterasi yang SN tadi kan ya. Karena berhubung SN sama dengan S2. Kita pakai yang terupdate X3, kita I sama dengan 2. Karena tadi sudah ada penambahan I sama dengan I plus 1. N tetap sama dengan 2, epsilon kita juga tetap variabel sama dengan X2 ya. Kemudian kita cari lagi apakah positif apa negatif untuk S-nya. Sama. Jadi caranya algoritma setiap iterasi itu sama persis seperti univariate. Yang membedakan hanya urutan ketika S-nya. Arahnya itu mau kemana itu urutannya beda. Ya. Sama, ternyata yang lebih kecil adalah F+. Sudah selesai, kita lanjut lagi. Kita cari yang optimum, ya. Kita cari yang optimum di sini. Karena tadi ini yang positif, maka di sini positif, ya. Sehingga nilai optimumnya ternyata tetap setengah. Ya, tetap setengah begitu. Sehingga sekarang kita set lagi untuk variabel baru X sama dengan 4. Ya, X4 begitu ya. Ya, X4 dan kita cek apakah X itu optimum. Ya, kita masukkan X4 itu adalah ini. Nah, nilai ini belum sama seperti ini. Sehingga apa? Sehingga
kita perlu iterasi lanjut, begitu ya, belum stop ya. Nah, pertanyaan sekarang, disuruh set I sama dengan I plus 1. Tadi kan I sama dengan 2, ditambah 1 lagi berarti 3. Apakah 3 sama dengan 3? Yes. Iya. Maka ke kanan. Ya. Ke kanan, ya. Ini kita ke kanan. Ke kanan kita sudah bermain pattern. Nah, ini yang untuk konsep saja. Di algoritma tetap menggunakan S, ya. Di algoritma tetap menggunakan S. Kalau teman-teman lihat di sini, tetap menggunakan S, tidak berubah seperti P, ya. Tapi ke kanan ini itu hakikatnya dia itu pattern begitu. Kenapa S? Untuk memudahkan algoritma ya, untuk penggantian update tadi loh. Karena yang dikenalkan dia hanya mengenal S ya, arah begitu. Cuman untuk kita pahami bahwa ini sekarang saatnya kita ke pattern begitu ya, ke P1 ini loh. Ya. Kita pakai enter baru X4, I sama dengan 3 ya. Ini juga sama dengan 3, sama kan? N sama dengan 2 dan seterusnya. Var sama dengan X2. Nah, kemudian untuk memahamkan lagi ya, bahwa pattern itu yang ini ya. Pattern yang ini. Ya, pattern yang ini dot ini yang S. Yang P itu yang ini. Kita sekarang di posisi P ini. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita suruh set. Set SI sama dengan X min var P. Ya. Kemudian, nah, X min var P. X adalah apa? X yang terupdate, jadi X4. Var P-nya X2. Ya. Jadi P itu adalah 4 dikurangi, X4 dikurangi 2. Kita buktikan di gambar. Ya. Di gambar, nah, ternyata memang benar. Pattern P1 ini adalah X4 dikurangi X2. Begitu. Ya. Kemudian berapa hasilnya ini? Jadi ini adalah P1 atau S3 ya. P1 atau S3 ya. Dalam coding kita tetap menuliskan S3. Namun dalam pemahaman konsep kita pakai P1 saja untuk membedakan bahwa itu saatnya pattern, saatnya yang putus-putus ya. Setelah selesai set tadi ya, kita menghitung berapa nilai P1 atau S3 tadi, kita cari apakah dia positif apa negatif. Caranya masih sama. Tetap ya, kita cari. Ternyata yang lebih kecil itu adalah yang F plus ya, yang lebih kecil ya, karena ini lebih besar. Setelah selesai kita cari yang optimum. Jadi caranya masih sama begitu ya. Caranya masih kita cari yang optimum, hasilnya adalah ini. Lagi-lagi sama seperti masih setengah begitu ya. Masih setengah. Ya. Kemudian setelah selesai kita disuruh cek, kita disuruh set lagi X yang terbaru. Kemudian apakah dia itu optimum juga, kita cek. Nah, kita teruskan S yang terbaru, X5. Duh, ternyata X5 itu sudah sama dengan optimum. Ya, sudah sama dengan optimum. Berarti stop. Ya, ternyata tadi itu kan hanya contoh gambar ya, contoh pergerakan. Ternyata kalau di realnya nanti kita aplikasikan dalam algoritma, cukup sampai P1 selesai. Inilah kecepatan dari Powell dibandingkan univariate tadi. Ya, jadi itu. Nah, jadi kalaupun nanti kita tidak tahu X5 itu ternyata sama, ya. Misalkan kita lupa melakukan cek, kita di dalam algoritma kita lupa melihat, kita suruh ngecek apakah X di iterasi tertentu itu sama dengan X optimum. Misalkan tidak dimasukkan algoritma itu, maka nantinya pun kita tetap menghitung di S berikutnya. Ini kita buktikan ya, kita sudah buktikan. S berikutnya adalah kita pakai S2 ya. Berikutnya kita pakai S2 update ya. S1 dibuang, S2 bergeser, P1 masuk ya. Ternyata setelah kita pakai S2 01 ya dalam X5, hasilnya adalah ini ya, X5-nya, F5. Ternyata setelah kita masukkan F plus dan F min ya, keduanya itu sama-sama lebih besar dari F5 ya. Berarti terbukti juga bahwa tidak ada yang lebih kecil F plus maupun F min ya. Tidak ada yang meminimalkan F dalam S2 sehingga X5 itulah stationary point atau nilai optimumnya begitu ya. Jadi ini adalah contoh metode dari Powell ya, yang membedakan hanya urutan arah
dari step iterasinya, step 1 sampai step 5 sama seperti univariate, yang membedakan hanya urutan arah. Konsepnya seperti tadi ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih.